Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Hari ini kita datang untuk berkumpul beribadah bersama-sama. Kita yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Oleh karena itu mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari kita nyanyikan kembali, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Katakan sekali lagi, Tuhan hadir. Hadir dalam pujian umat-Nya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau masuk menghadap Tuhan, kita mau bertemu, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirnya, kita mau tunduk, kita mau sujud sembah di hadapannya. Dia Allah yang baik kepada kita. Karena itu mari kita hari ini kita datang menyembah Dia, membawa sepenuh hati kita. Mari katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan. Kita bawa hati kita bawa penyembahan kita. Mari kita sembah Dia. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan
korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami datang Tuhan, sujud menyembah-Mu di hadapan tahta-Mu. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan
hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan lagi, Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sungguh ini yang menjadi kerinduan kami ya Bapa. Kami datang ke dalam hadirat-Mu, kami datang Tuhan pada hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, kami percaya Tuhan. Sepanjang seminggu ini Engkau yang terus senantiasa menyertai kami. Engkau yang gak pernah meninggalkan kami Tuhan di setiap pergumulan kami, di setiap kesulitan kami Tuhan. Engkau yang selalu ada bagi kami. Dan pada hari ini Tuhan kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau sujud di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami mau serahkan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Dan kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, kami mau terus diubahkan Tuhan. Karena kami pada hari ini kami mau diubahkan oleh firman-Mu Tuhan. Dan biar firman-Mu itu yang terus mengubahkan kami semakin hari semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Dan kami boleh terus menyembah, mempermuliakan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Yang siap mempermuliakan Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Siap tetap memuji Tuhan, tetap bangkit berdiri, karena Dia adalah kekuatan kita. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, Di mana? di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sungguh, meskipun musuh ada di depanku, tapi Dia kekuatan kita, amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku.
kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kita percaya bahwa Yesus adalah kekuatan kita. Amin. Yang percaya beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber Kali lagi katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus, kekuatan kita. Haleluya. Haleluya, silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, mungkin ada yang banyak yang tahu mungkin ya, saya mengalami penyakit sakit. Saya mengalami sakit. Sebenarnya sakitnya sakit yang biasa. Biasanya orang makan obat juga sembuh gitu. Waktu itu saya udah makan obat, ternyata nggak sembuh juga. 3 hari kemudian jadi lagi. Itu dalam kondisi masih makan obat. Tetap makan obat, 3 hari kemudian jadi lagi. Akhirnya saya ke dokter dan akhirnya tetap jadi lagi, malah tambah parah, ada meriang dan sebagainya. Saya sendiri waktu ngalami sakit itu, karena sakitnya sangat sakit, tidak tahan, nggak tahan. Saya bukan nggak berdoa, di sana saya berdoa. Saya berdoa, Tuhan tolong sembuhin saya. Tuhan tolong sembuhin saya. Tapi apa yang terjadi? Kesembuhan tidak terjadi. Saya tetap sakit. Apakah saya mengeluh? Iya, saya mengeluh. Tuhan kenapa sih Tuhan gak mau sembuhin saya? Kan Tuhan teh berkuasa. Saya percaya Tuhan berkuasa. Saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Tapi kenapa Tuhan gak mau sembuhin saya? Waktu saya ngalami, waktu sakitnya kumat lagi, saya berdoa Tuhan tolong sembuhin saya. Tapi kesembuhan tetap gak terjadi. Sampai akhirnya lagi saya cuci piring. Lagi saya cuci piring, Tuhan berbicara, ada sebuah lagu yang Tuhan ingatkan. Lagu lama, lagu yang mungkin banyak orang gak tahu. Tapi Tuhan ingetin lagu itu buat saya. Dan waktu itu, saat itu, saya putuskan untuk saya masuk ke dalam kamar. Saya berdoa, saya datang kepada Tuhan. Saya sungguh-sungguh secara pribadi datang kepada Tuhan. Akhirnya di sana, saya mengalami yang namanya kelepasan. Saya mengalami yang namanya kemenangan. Apakah saya sembuh? Saya tetap gak sembuh. Saya tetap belum sembuh saat itu. Tapi saya merasakan bagaimana Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kemenangan. Sehingga saat itu, walaupun sakitnya masih ada, saya gak lagi mengeluh, tapi saya mengucap syukur. Karena Tuhan yang sudah memberikan kemenangan itu buat saya. Karena itu saat ini, saya mau nyanyikan satu buah lagu yang Tuhan ingatkan. Biarlah semuanya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus,
Ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Siapapun kita, apapun masalah yang kita hadapi, datang kepada Dia. Karena Dia yang sanggup memberikan kelegaan, Dia sanggup memberikan kelepasan. Hanya Dia sumber kekuatan kita, hanya Dia sumber kedamaian dalam hidup kita. Bila hati kita susah, penuh dengan beban berat, jangan takut dan jangan bimbang. Ada Yesus menolong. Bila hati kita susah, penuh dengan beban berat, jangan takut dan jangan bimbang. Ada Yesus menolong. Katakan dengan iman kita, sebab ada Yesus. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Kita serahkan seluruh kekhawatiran kita letakkan di hati tangan Tuhan. Bila hati kita susah, penuh dengan beban berat, jangan takut dan jangan bimbang. Ada Yesus menolong. Ada Yesus. Kami percaya sebab ada Yesus yang senantiasa bersama dengan kami. Ada Yesus Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Hidupku. Yesus yang senantiasa memegang kami. Terima kasih Tuhan. Melewati lembah kekelaman, Engkau ada di sana bersama-sama dengan kami. Ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus, ada Yesus,
Tuhan bahwa kemenangan demi kemenangan dalam seluruh kehidupan kami Tuhan akan sediakan bagi kami semua apapun yang terjadi. Engkau sudah berjanji bahwa Engkau mengirim seorang penolong bagi kami semua sehingga kami dapat dikuatkan, diteguhkan kehidupan kami di dalam segala situasi apapun. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini dan kami mau belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kami mau dikuatkan oleh firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Iya. Ya, shalom. Selamat pagi semuanya. Senang berjumpa dengan kita semua pagi hari ini dan saya percaya bahwa kita semua memang bersukacita ya di dalam Tuhan. Kita baru memperingati kenaikan Tuhan Yesus meskipun tidak terlalu tidak terlalu keren nih kayaknya di kalangan kekristenan ya. Tidak terlalu banyak gereja juga merayakannya, bahkan ada yang gak ibadah di hari Kamis kemarin, tidak melakukan ibadah. Kayaknya gak terlalu penting. Kalau Natal kita bisa mengatakan Merry Christmas ya gitu ya. Sambil salaman, sambil ngasih hadiah dan segala macam. Paskah oke lah masih ada ya, masih lebih baik begitu ya. Tapi hari kenaikan Tuhan Yesus rasanya udahlah. Itu gak terlalu penting rasanya ya buat kita semua. Ya Bapak dan Ibu dan hamba-hamba, bukan hamba-hamba itu maksud saya banyak kekristenan juga gak merayakan sama sekali. Tapi apalagi nanti memperingati pencurahan Roh Kudus rasanya hampir semua. Begitu ya, gak ada yang memperingatinya begitu ya. Mungkin ya sebagian saja. Tapi oke lah ya, kita mau lihat sama-sama Bapak dan Ibu pagi hari ini. Kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Ya memang kisah kenaikan dari Tuhan Yesus ini menjadi hal yang sangat penting menurut saya dan itu membuktikan bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar sebuah omong-omong begitu ya, bukan hanya sebuah kata-kata yang menghibur para murid atau orang yang mengikut dia pada saat itu, bukan hanya sekedar sebuah janji-janji palsu kepada semua pengikutnya, tetapi kita lihat bahwa Yesus sudah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan bangkit dan kemudian dia akan naik ke surga begitu ya. Itu Tuhan Yesus sudah berulang kali menyampaikan kepada murid-muridnya dan itu tentunya terjadi selama 40 hari setelah kebangkitannya dari antara orang mati dan dia menunjukkan dirinya kepada banyak orang termasuk kepada murid-murid dan dia berkumpul bersama dengan mereka, bahkan sering ngobrol dengan mereka dan banyak hal yang terjadi dan kemudian Tuhan Yesus naik ke surga dan di antara para murid sekitar 500 orang yang berkumpul pada saat itu di luar kota Yerusalem dan mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Bukan di kisah para rasul, Lukas pasal 2 pasal terakhir 24 kalau nggak salah di ayat-ayat yang bagian 53 ayat 50 sampai 53 kita lihat di sana bagaimana Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga dia mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Gitu ya. Kalau teman-teman Bapak Ibu baca semua ini luar biasa bahwa Tuhan tuh bukan hanya pergi meninggalkan tapi sebelum dia pergi meninggalkan murid-muridnya dia mau memberkati mereka. Begitu ya. Ya betul ayat 51 dan ketika ia sedang memberkati mereka ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Begitu ya. Jadi ini luar biasa bahwa Tuhan Yesus tuh pergi tanpa bukan meninggalkan utang begitu ya, tapi pergi memberkati justru begitu ya. Kalau kita lihat kan kalau pasangan kita meninggalkan kita, ninggalin warisan dan segala macam kita happy ya Bapak dan Ibu ya. Ya tapi kalau suami atau istri ninggalinnya utang gitu loh. Gitu ya kita kewalahan di rumah saudara-saudara. Ya pasti istri-istri dan suami-suami gak senang gitu ya. Ada yang saya temui salah satu yang ikut kelas pembimbingan rohani bersama dengan saya dari Jakarta. Dia punya istri dan istrinya meninggalkan dia tanpa dia tahu dan ternyata sudah banyak utangnya di mana-mana dan sekarang dia sedang bergelut untuk melunasi itu satu persatu saudara-saudara. Aduh kita juga kasihannya ya puji Tuhan istrinya mumpung usianya tidak terlalu panjang karena kalau usia yang terlalu panjang bisa tambah utangnya lebih banyak lagi saudara-saudara dan lebih repot lagi ya begitu ya.
Ya, bukan bersyukur ya, mohon maaf. Ya, tapi kita akan lihat sama-sama bahwa apa yang dikatakan Tuhan sebelum dia naik ke surga kepada murid-murid Yesus, dia mengatakan bahwa mereka harus mesti menunggu. Nah, ini ayat yang sesungguhnya yang kita mau baca tadi itu baru opening saja. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 2 sampai 5. Begitu, silakan Bu. Kisah Para Rasul 1 ayat 2 sampai dengan 5. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah perintah kepada murid-murid Tuhan Yesus, di mana sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tapi kalau kita lihat tadi bahwa yang terjadi di Lukas pasal 24 itu adalah bagaimana Tuhan Yesus setelah pergi keluar dari kota Yerusalem, ya, di luar kota Yerusalem, dan membawa murid-muridnya dan kemudian 500 orang bersama dengan mereka, dan di sana dia memberkati mereka. Tetapi kemudian kita lihat bahwa sebelum itu semua terjadi, dia memberikan sebuah statement, sebuah perintah, sebuah instruksi kepada murid-muridnya. Dan kita lihat bahwa di ayat kedua, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul, begitu ya, yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya. Jadi kita lihat di ayat kedua menunjukkan kepada kita sampai pada hari ia terangkat, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintah kepada murid-muridnya. Perintah apa sih yang dimaksudkan di sini? Perintah apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga? Dan kita tahu ada banyak hal yang dia sampaikan kepada murid-muridnya, termasuk bahwa nanti kita akan lihat di ayat keempat, dia mengatakan bahwa kamu jangan pergi, kamu jangan meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka untuk tetap tinggal di sana. Begitu. Dan ini sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, begitu ya. Dia memberikan pesan-pesan terakhir. Dan pesan-pesan terakhir ini sebenarnya merupakan pesan-pesan yang sangat penting, yang sangat harus didengarkan, harus diperhatikan dengan baik Bapak dan Ibu. Dan dia mengatakan sebelum itu ia telah memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasulnya, kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Jadi kita lihat di ayat ketiga berbicara soal setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara-saudara. Dia menunjukkan dirinya setelah penderitaan. Penderitaan apa yang dimaksudkan? Adalah kematian, mati di atas kayu salib. Kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Jadi berapa lama Tuhan Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya, saudara-saudara? 40 hari. Ya, 40 hari. Kok saudara agak tegang? Berapa ya kayaknya saya. Ya, begitu ya. Jadi selama 40 hari firman Tuhan mengatakan setelah ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi Tuhan Yesus tuh gak menunjukkan dirinya dalam bentuk roh, saudara-saudara. Enggak. Tuhan Yesus gak nunjukin dirinya kepada murid-muridnya dalam bentuk roh yang gak bisa disentuh. Bisa disentuh sebagai manusia seutuhnya. Dan justru kita lihat nanti bahwa ketika Thomas bertemu dengan dia mengatakan, saya gak percaya kalau kamu itu Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan, cucurkanlah apa jarimu. Ya, begitulah ya. Kepada bekas luka Tuhan Yesus gitu. Artinya apa? Tuhan Yesus bukan roh yang pada saat itu, maksud saya jangan disalah mengertikan. Ketika dia menunjukkan dirinya setelah kebangkitannya,
Dia bukan roh yang tampil melayang-layang gitu ya. Tiba-tiba menampakkan diri gitu ya. Ya, ke si Sufi di kamar nampakkan diri, halo gitu. Kaget semua orang gitu loh. Enggak begitu saudara-saudara, tapi secara fisik nyata gitu loh Bapak dan Ibu. Tapi penuh dengan kemuliaan. Begitu saudara-saudara. Jadi kita harus mengerti. Dan kemudian Tuhan Yesus bahwa dia kelebihannya adalah dia bisa menembus tembok dan apapun lah pada saat itu. Karena penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tapi bukan roh yang gentayangan gitu loh saudara-saudara. Orang bilang kalau ada kan kepercayaan mitos ya. Ada 7 hari, apalagi 40 hari, kemudian 100 hari. Ada 1000 hari lagi nanti di Jawa juga ada begitu saudara-saudara. 7 hari itu rohnya masih gentayangan, suka balik-balik dia. Suka kembali ke kamar gitu ya. Suka cari orang-orang gitu ya. Jadi itu mitos oleh saudara-saudara. Bukan, Tuhan Yesus enggak begitu gitu loh Bapak Ibu. Secara fisik ia menunjukkan dirinya begitu. Nah, kita melihat bahwa itu membuktikan bahwa ia hidup. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya sekedar menunjukkan diri, tapi firman Tuhan mencatat di dalam Lukas. Lukas ini menyaksikan apa yang dilihatnya pada saat itu, bahwa Yesus melakukan banyak tanda, banyak bukti bahwa Yesus ini benar-benar hidup. Dalam wujud sebagai daging saudara-saudara. Dalam wujud sebagai tubuh, bukan dalam bentuk roh. Begitulah Bapak dan Ibu. Jadi kita lihat sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ia berulang-ulang, artinya bukan sekali. Bisa saja ketemu Petrus, Simon, Yohanes dan saya bisa berulang kali saudara-saudara. Tetapi kita lihat ketika dia menunjukkan dirinya, ketika dia bertemu dengan mereka, yang selalu dibicarakan adalah tentang kerajaan Allah. Ini berbicara soal kerajaan Allah. Bukan soal gimana Pet, mertuamu udah sembuh belum sekarang? Gitu loh. Gimana Petrus perkembangan pelayanan itu loh. Yang di sana itu gimana, maju gak ya kira-kira? Gimana nelayan, sudah ada ide baru gak buat nelayan menangkap ikan? Ada jaring-jaring baru gak ya di sana? Enggak, dia enggak menanyakan, tapi yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus dari ayat ini kita melihat bahwa selalu berbicara soal kerajaan Allah. Itu pertemuan mereka, itu yang mereka diskusikan, itu yang selalu dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa berulang kali menampakkan diri dan berbicara kepada mereka. Nanti kalau kita lihat di ayat seterusnya, makanya ada salah pemahaman dari murid-murid Yesus soal waktu. Soal kerajaan Allah. Nanti teman-teman baca Kisah Para Rasul seutuhnya pasal 1 ya. Sehingga mereka menganggap kapan waktu itu mereka menanyakan kepada Tuhan. Ya, jadi ini menjadi hal yang penting bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati dan sebelum naik ke surga. Bahwa tetap selalu berbicara tentang kerajaan Allah. Berbicara soal kebenaran, berbicara soal firman Tuhan. Begitu saudara-saudara. Ayat keempat mengatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Kata makan ini nggak ada dalam bahasa aslinya saudara-saudara. Dalam King James Versi juga baca nggak ada kata makan di sana. Tetapi yang dibicarakan di sana adalah dan setelah dikumpulkan bersama-sama dengan mereka. Jadi bukan ada kata makan, saya nggak mengerti. Lembaga Alkitab Indonesia bisa menjelaskan hal ini bahwa ada kata makan di situ. Nggak ada kata makan. Tapi yang ada adalah setelah dikumpulkan bersama-sama dengan mereka. Itu yang ada, dalam bahasa aslinya juga tidak ada saudara-saudara. Jadi setelah berkumpul bersama-sama dengan mereka, lalu Tuhan Yesus memberikan larangan, memberikan satu perintah. Ya, bahwa ia mengatakan kepada mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Tuhan Yesus sendiri yang bilang itu. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dalam terjemahan aslinya ini adalah sebuah kata perintah yang sifatnya tentang yang akan datang. Bahwa yang akan datang sama dengan bahasa yang di dalam Efesus itu, hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu kalimat perintah dan itu kalimat perintah yang sifatnya selalu kontinu. Tentang masa yang akan datang begitu. Bukan ada perintah yang sifatnya masa lalu dan sekarang dan ada sifatnya yang akan datang di dalam bahasa Yunani Bapak dan Ibu. Ya bukan sok-sokan, hanya menjelaskan supaya kita menangkap esensinya Bapak dan Ibu. Dan di sini juga dia mengatakan ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Kapan mereka nggak boleh meninggalkan Yerusalem? Nanti kalau Tuhan Yesus
Tuhan Yesus naik ke surga, kamu jangan pergi meninggalkan Yerusalem. Itu kata Tuhan Yesus, bahasanya begitu. Dan kita lihat bahwa setelah nanti murid-murid Yesus di Lukas pasal 24 itu menerima berkat Tuhan dan Tuhan Yesus sudah naik ke surga, murid-murid mereka pulang ke Yerusalem dengan apa? Dengan sukacita. Baca ya di ayat itu, dengan penuh sukacita. Saya percaya gimana gak senang mereka diberkati oleh Tuhan Yesus langsung angkat tangan dan memberkati mereka begitu ya. Pasti mereka senang. Tapi mereka mengatakan, firman Tuhan mengatakan mereka pulang ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Di mana kalau kita lihat bahwa Yerusalem adalah tempat di mana Tuhan Yesus melarang mereka, memberikan perintah kepada mereka, menginstruksikan kepada mereka untuk tidak meninggalkan tempat itu. Meskipun aku gak bersama-sama dengan kamu, tapi kamu harus tetap di Yerusalem. Meskipun aku nggak ada lagi di antara kamu, saya nggak menunjukkan diri lagi seperti sebelumnya atau sebelum saya mati bisa bersama-sama dengan kau 3,5 tahun itu. Tapi jangan pergi tinggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka untuk tinggal di sana atau di situ menantikan janji Bapa. Wah. Ya memang sih saudara-saudara, saya tahu bahwa menantikan itu, menunggu itu adalah pekerjaan yang membosankan. Ya itu loh, pekerjaan membosankan, kita memang kadang-kadang bosan menunggu. Orang udah janji tapi gak datang-datang, aduh bosan gitu ya. Menunggu kesembuhan dari Tuhan kok gak datang-datang, udah doa, udah puasa. Ya udah rajin ke gereja kok gak sembuh-sembuh, kayak baru kesaksian tadi loh. Saudara, menunggu diberkati Tuhan kapan? Padahal janji Tuhan ada berkatnya tapi kok gak ada. Menunggu jodoh yang gak datang-datang padahal kita udah pasang spanduk ya. Terima jodoh gitu ya saudara-saudara. Enggak kok gak datang-datang gitu loh. Cari pekerjaan kok gak dapat-dapat ya. Tapi inilah firman Tuhan kepada murid-murid Yesus. Dia melarang mereka. Kenapa melarang mereka? Nanti kalau kita lihat di ayat 8, dia mengatakan bahwa kamu jangan pergi. Coba saya akan lihat ayat 8-nya Bapak dan Ibu ya. Ayat 8-nya silakan Bu. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya. Betul sekali. Jadi sebenarnya alasan Tuhan kenapa menyuruh murid-murid Yesus untuk tidak pergi meninggalkan Yerusalem adalah karena ada satu janji yang diberikan oleh Bapa bahwa dia akan di dalam Yohanes pasal 14 itu dia mengatakan bahwa aku akan mengirimkan seorang penolong bagimu. Dan seorang penolong yang dimaksudkan di sana adalah pribadi Roh Kudus. Begitu saudara-saudara, pribadi Roh Kudus itu. Dan dia mengatakan bahwa Roh Kudus itu nanti akan tinggal diam di dalam kamu dan menyertai kamu selama-lamanya. Nah itu loh, makanya saya bilang Roh Kudus, firman Tuhan bilang bahwa tinggal diam di dalam kamu dan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ini artinya apa? Ini sebuah jaminan. Dan dia mengatakan di sini bahwa ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Nah, janji yang sedang dibicarakan oleh Tuhan, firman Tuhan di sini adalah janji tentang bagaimana hidup mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Di ayat 8 tadi, kamu akan menerima kuasa. Jangan pergi dulu, jangan buru-buru pergi memberitakan Injil. Belum waktunya, belum timingnya, belum saatnya. Kamu akan melakukan itu kalau Roh Kudus memenuhi hidupmu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu yang di ayat 8 tadi saudara-saudara. Bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa apa yang sedang dimaksudkan di sana? Bukan kuasa bisa melakukan mujizat saudara-saudara. Bukan kuasa bisa tupang tangan sembuh segala macam. Bukan itu. Tetapi yang sedang dibicarakan di Kisah Para Rasul pasal 1 adalah berbicara soal bagaimana murid-murid Yesus hidup dalam pemberitaan Injil. Bagaimana mereka menjadi pewarta-warta Injil Kristus. Bagaimana mereka menjadi saksi-saksi Kristus. Dan kita lihat nanti di Kisah Para Rasul pasal 2. Kita temukan di sana ketika mereka, firman Tuhan mencatat. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang terjadi? Tempat itu menjadi goyang. Dan kemudian yang terjadi setelah itu apa? Mereka berbahasa dalam bahasa-bahasa lain. Hari Pentakosta adalah hari di mana semua orang berkumpul saudara-saudara. Dari berbagai negara lain. Dan bahasa-bahasa lain yang ada di sana adalah bahasa-bahasa yang tidak sama. Ada negara ABCD,
Saudara-saudara, nggak satu bahasanya, nggak bahasa Yahudi begitu, nggak bahasa nggak bahasa Ibrani begitu ya saudara-saudara. Semua dari berbeda bahasa. Jadi seringkali orang mengatakan itu adalah bahasa roh. Buat saya bukan bahasa roh karena firman Tuhan nggak mencatat bahasa roh di situ. Itu adalah bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain yang dimaksudkan adalah bahasa bangsa-bangsa lain. Di mana mereka memberitakan firman Tuhan. Menceritakan tentang keselamatan, menceritakan tentang kematian Yesus, menceritakan tentang pengorbanan Yesus. Itu yang mereka lakukan. Tadinya mereka kita lihat, mereka hanya berkumpul, diam, berdoa gitu loh saudara-saudara. Tapi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus maju saudara-saudara. Maju Petrus di depan dan dia berkhotbah. Langsung pada saat itu 300.000 bertobat. Enggak saudara-saudara, 3 juta. Enggak saudara-saudara, hanya 3.000 orang bertobat. Sekali khotbah loh saudara-saudara, makanya saya bilang, kok Petrus beda dengan para hamba Tuhan zaman sekarang. 3.000 kali berkhotbah, 1 kali pun gak ada satupun yang bertobat saudara-saudara. Tapi Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang, 1 kali khotbah 3.000 orang bertobat. Itu luar biasa. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus yang tadinya mereka takut menjadi pemberani. Mereka nggak mengerti bagaimana harus memberitakan Injil, tetapi kuasa Roh Kudus mendorong mereka untuk tahu bagaimana cara memberitakan Injil, bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan, bagaimana cara menjadi saksi Kristus. Banyak hal memang dalam kehidupan kita nggak mengerti harus bagaimana sih menginjil itu. Kita sering dengarkan penginjilan gitu ya. Kemarin saya baru ngadain di kelas saya satu penilaian hidup yang seimbang, begitu ya. Ternyata dari sebuah beberapa poin itu ada spiritual, ada misi, kemudian ada development, membangun pribadi, terus ada profesional dan sebagainya. Ternyata yang paling parah dari semua orang, nilainya paling anjlok apa? Misi saudara-saudara. Misi itu berbicara soal menjadi penginjil, mewartakan menjadi saksi Kristus. Ternyata saya bilang, loh kok kalian semua sama ya? Nilainya rata-rata 2 gitu loh. Dari sangat baik, jadi sangat kurang baik begitu. Dan semua rohani bagus, pengembangan diri bagus, profesional bagus, pelayanan bagus. Mereka tuh semua tuh penilaian ada penilaiannya gitu. Tetapi misi itu, loh kok jadi semua orang? Saya bilang, ini gimana ini kita ini? Padahal itu adalah tugas firman Tuhan katakan. Paulus tuh bilang ini adalah kami bersyukur bahwa ini adalah tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan. Itu kata Paulus. Artinya apa? Misi itu merupakan pemberitaan Injil itu, mewartakan firman Tuhan, menjadi saksi Kristus itu merupakan kepercayaan Tuhan. Gitu loh. Jadi Bapak Ibu bangga menjadi orang yang dipercaya Tuhan? Amin loh, harusnya bangga loh. Senang, wow. Kalau bangga harusnya apa? Antusias tuh. Sorry saya harus ngomong begini saudara-saudara. Kemarin saya bilang ke mereka, jangan-jangan kalian hanya menikmati AC di gereja ini. Kita penikmat AC di gereja duduk diam dan siap untuk dikhotbahin saja. Dan gak melakukan apa-apa. Tapi Tuhan Yesus bilang bahwa kita mesti harus melakukan tugas itu. Gak bisa. Kalau orang yang dipercayai enak gak saudara-saudara? Enak orang yang dipercayai itu. Artinya apa? Tangan kanan Allah kalau bahasa kita mah sekarang. Orang dipercayai Allah, Anda dan saya orang yang dipercayakan oleh Allah pekerjaan itu. Pekerjaan apa? Memberitakan Injil. Nah mungkin kita mengatakan, ya Pak Jun, saya kan nggak bisa ngomong bahasa firman Tuhan. Saya ngomong aja kadang-kadang fales gitu ya. Saya nggak tahu gimana ya ngomongnya. Ya makanya penting hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Supaya kita bisa. Kalau pakai alka manusia kita nggak mampu. Lalu saya mengajarkan mereka bagaimana sih tips-tips untuk kalau kita ketemu orang pertama kali yang kita nggak mengerti harus bagaimana. Begitu. Cukup tersenyum gitu ya. Makanya salah satu penelitian mengatakan ternyata senyuman itu menunjukkan bahwa kita welcome dengan orang saudara-saudara. Makanya jangan pelit senyum Bapak Ibu ya, murah senyum saja. Gitu. Ya, jadi itu luar biasa kata apa yang kita lihat di sini. Jadi apa yang sedang dibicarakan bahwa kita melihat Tuhan Yesus tuh menyuruh mereka menantikan janji Bapa. Menantikan janji Tuhan, menantikan janji Yesus bahwa aku akan mengirimkan seorang penolong bagimu. Dan pada saat itu mereka pulang ke Yerusalem. Di ayat seterusnya Bapak dan Ibu, di ayat ke-12, silakan Bu.
12 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa betul sekali murid-murid Yesus ketika Tuhan bilang kepada mereka di ayat yang keempat tadi bahwa mereka harus tidak meninggalkan Yerusalem. Tuhan melarang mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka untuk tinggal di situ sampai menantikan janji Bapa. Dan kemudian di ayat seterusnya, di ayat yang barusan dibaca oleh Ibu Mary, bahwa di ayat 12 sampai 14 itu menunjukkan bahwa memang murid-murid Yesus melakukannya, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ini penting sekali bahwa di sini kita belajar dari sikap murid-murid Yesus ketika Tuhan memberikan instruksi kepada mereka, mereka melakukannya dengan penuh ketaatan. Mereka taat, mungkin nggak tahu, nggak ada yang bertanya, kenapa sih mesti kami harus disuruh menunggu? Kenapa sih kami nggak boleh berpisah? Kenapa sih kami harus tetap berkumpul menjadi satu? Tapi mereka nggak mempertanyakan itu. Kita nggak menemukan di sini, di pasal ini, bahwa mereka menanyakan itu kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka tetap melakukannya. Kita lihat bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan itu kepada mereka, yang di ayat 15 tadi mengatakan 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka ialah Petrus dan seterusnya. Jadi ini setelah kapan ini terjadi? Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka pulang. Setelah selesai Tuhan Yesus angkat tangan, memberkati mereka. Lalu di Lukas pasal 24 tadi saya mengatakan murid-murid Yesus pulang dengan sukacita. Pertama mereka sujud menyembah Dia, kemudian mereka pulang ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Dan kemudian dilanjutkan, kalau kita lihat misalnya menarik di garis benang merahnya saudara-saudara, di ayat 12 ini mereka kembalinya kemana? Ke Yerusalem. Jadi awalnya Tuhan Yesus melarang mereka. Udah ini selesai nih ya. Tuhan Yesus melarang mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Kemudian mereka pergi keluar kota bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati mereka. Kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu murid-murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga pulang pulang dengan sukacita. Pertama mereka sujud menyembah, kemudian pulang dengan sukacita. Pulangnya kemana? Ke Yerusalem. Jadi itu urutannya Bapak dan Ibu. Jadi kita melihat di sini ini berbicara soal ketaatan. Bisa nggak murid-murid Yesus berpencar satu sama lain, urusan masing-masing lah. Udah selesai Tuhan Yesus juga nggak ada gitu loh. Buat apa gitu loh. Tuhan bilang menantikan janjinya kita nggak tahu apa begitu. Tetapi nggak mereka lakukan. Mungkin mereka Petrus kembali jadi nelayan lagi. Ya, mungkin yang lain mengerjakan yang lain lagi, atau bisa kembali ke usaha dia, kembali ke keluarganya dia setelah selama ini bareng-bareng dengan Tuhan Yesus. Begitu ya. Tetapi mereka nggak lakukan itu. Dari semua banyak 120 orang. Nanti kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, 120 orang itu mereka berkumpul bersama-sama. Yang mereka lakukan adalah berkumpul bersama-sama. Dan kita lihat nanti di ayat seterusnya Bapak dan Ibu, di ayat yang ke-14 dia mengatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi ketika mereka melakukan taat kepada instruksinya Tuhan, bahwa Tuhan melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem, mereka melakukannya dengan segenap hati. Mereka mengikutinya, mereka dengan penuh ketaatan, meskipun belum tahu apa yang akan terjadi, meskipun belum tahu hari apa, minggu keberapa, bulan keberapa Roh Kudus akan dicurahkan kepada mereka.
Mungkin mereka nggak tahu, tapi yang mereka lakukan adalah mereka mau mengikuti instruksi perintah Tuhan itu dengan penuh ketaatan dan mereka selalu berkumpul kembali di Yerusalem. Ini kan penting Bapak dan Ibu, kalau kita tahu kita pasti akan mudah taat. Kita pasti akan mudah nurut. Tapi masalahnya karena banyak hal yang kita tidak tahu tentang apa janji Tuhan dalam hidup kita, makanya kita seringkali banyak anak-anak Tuhan seringkali bukan taat. Tapi justru tidak ikut, tidak nurut, tidak mau melakukannya. Tapi kita belajar dari sikap murid-murid Yesus ketika Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa mereka dilarang untuk pergi meninggalkan Yerusalem dan mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Mereka mengerjakannya dengan baik. Dan mereka penuh dengan ketaatan. Dan mereka kembali ke Yerusalem. Sambil menantikan janji Bapa. Sambil menantikan janji Bapa. Di ayat yang ke-14 tadi, apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul di Yerusalem. Ya sudah mungkin mereka ngegibah dulu ya. Ngobrol-ngobrol gitu ya. Karena kumpul nih bareng-bareng gitu ya. Kedua kembali ya capek ya. Gimana ya tadi? Gimana rasanya diberkati tadi? Oh senang banget. Gimana tadi? Ada yang ginting-ginting, ada tadi yang minta berkat lagi gak selain kita tadi? Tuhan Yesus tadi klik matanya enggak ketika main mata enggak sebelum naik ke surga dia sambil mengangkat tangan terus dia gini kayak ke Petrus gitu. Ngelihat enggak tadi? Enggak saudara-saudara. Yang mereka lakukan firman Tuhan mencatat mereka semua bertekun. Makanya ini puasa 10 hari kemudian doa nanti mulai hari Rabu. Bertekun enggak saudara-saudara? Sambil menantikan nih. Bertekun enggak? Itu loh, mereka semua bertekun dengan sehati. Bertekun. Bertekun. Inilah yang mereka kerjakan. Tuhan Yesus bilang kepada mereka untuk menunggu. Yes, mereka lakukan itu. Dan sambil menunggu bukan mereka diam sambil rebahan gitu loh. Mungkin sambil makan gacoan gitu saudara-saudara. Sambil pesan pizza sambil untuk menunggu hari kapan ya. Enggak loh Bapak dan Ibu, tapi kita lihat bahwa mereka semua bertekun di dalam doa, mereka sehati sama-sama. Ini adalah sebuah sikap, ini adalah sebuah respon yang baik, ini adalah sebuah tindakan yang sangat baik ketika mereka sedang menantikan janji Allah, sedang mereka menantikan Roh Kudus, sedang mereka menantikan janji Bapa, mereka bertekun bukan diam dan tidak melakukan apa-apa. Mereka bertekun. Artinya ini adalah sebuah komitmen, ini adalah sebuah kerinduan yang besar yang ada dalam hidup mereka. Dan mereka bertekunnya bukan tanpa alasan yang jelas. Di mana mereka bertekun? Mereka sehati di dalam doa. Jadi mereka bertekun ini bukan hanya tekun apa ya? Enggak, mereka bertekun dalam doa. Bahkan ditambahkan di sana bertekun dan sehati. Itu loh dua hal yang bertekun dan sehati. Jadi lihat mereka nggak tercerai-beraikan kok Bapak dan Ibu. Meskipun kita tahu mereka tuh punya alasan untuk berpisah satu sama lain. Coba kalau mereka berpisah Petrus kembali ke Yerusalem, oke lah nurut dia. Murid-murid yang lain kembali ke tempat yang lain gitu loh. Ada ke daerah yang lain yang jauh-jauh. Kira-kira gimana mereka ketika mereka dipenuhi Roh Kudus? Yang satu kejang-kejang di sana. Petrus loncat-loncat di Yerusalem. Kemudian yang satunya lagi ngalami sesuatu. Enggak loh saudara-saudara, jangan diartikan bahwa kepenuhan Roh Kudus itu kejang-kejang segala macam loh. Enggak ada dalam Alkitab yang begitu-begitu loh. Saudara-saudara. Jadi saya mau meluruskan saja sih. Ya nggak tahu kalau Bapak Ibu temukan ayatnya boleh, tapi saya belum temukan sepanjang saya tahu baca Alkitab gitu. Nggak ada kejang-kejang dipenuhi Roh Kudus. Bukan kita kehilangan akal kita juga. Jadi orang seperti kata firman Tuhan, jangan mabuk oleh anggur gitu. Ya, dipengaruhi oleh anggur, bukan. Tapi hendaklah kamu dipenuhi Roh Kudus. Kita masih punya akal saudara-saudara. Ya, jadi mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Jadi dan ditambahkan di sana bersama-sama dan dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi kita berbicara soal ini bahwa mari kita Bapak dan Ibu dalam menantikan janji Bapa, dalam menantikan kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi hidup saudara dan saya. Mari kita sama-sama bahwa melakukannya dengan tekun. Nanti dimulai dalam 10 hari doa puasa, saudara-saudara di rumah bertekun gak berdoa? Atau ya oke lah, mungkin gak puasa ya, mungkin kayak saya hari ini gak puasa minum saudara-saudara. Mungkin saudara puasa tapi lakukanlah karena ketekunan kepada Tuhan. Bertekun sampai kita menantikan janji Tuhan.
Gitu loh. Dan ini ketekunan ini bukan hanya berbicara soal menantikan Roh Kudus. Kalau saya mau bicara begini saudara-saudara, dalam segala hal, dalam hal kita menantikan janji Tuhan juga. Untuk kita firman Tuhan tuh beberapa kali saya menemukan, bahkan sering Tuhan tuh ngajarin kita untuk tidak pasif gitu. Untuk diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Justru ketika kita mau menantikan janji Tuhan, kita mesti melakukan sesuatu. Kita mesti harus berdoa, kita mesti baca Alkitab, kita mesti bersaat teduh. Nah pertanyaannya tadi pagi kemarin sudah saat teduh belum Bapak dan Ibu? Saya suka bertanya ya, begitu kalau saya. Jadi mari kita lihat mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa. Dan saya berharap bahwa nanti di tanggal hari Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu itu benar-benar Bapak dan Ibu kita semua bersehati. Gitu loh, bersehati bersama-sama. Benar-benar satu hati, benar-benar satu tujuan bahwa kita memang meminta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Dan saya percaya bukan hanya di event-event momen-momen tertentu di setiap tahun. Jangan-jangan nanti hanya sekali setahun kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Hari-hari berikutnya gak ada kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Kan bahaya saudara-saudara. Sedangkan Roma mengatakan bahwa ya ternyata waktunya habis. Bahwa kita harus hidup oleh Roh. Hidup dipimpin oleh Roh. Dan gak bisa hidup kita dipimpin oleh Roh kalau gak dipenuhi Roh Kudus. Gitu ya. Jadi jangan hidup oleh daging lagi kata Paulus begitu. Tetapi hiduplah oleh Roh. Nah bagaimana hidup oleh Roh itu? Ya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kata penuh di situ sebenarnya adalah mengendalikan seluruh kehidupan kita. Itu dalam bahasa Yunani disebut perute gitu. Per itu mengambil alih, mengontrol. Begitu. Mengendalikan seluruh hati kita, pikiran kita, jiwa kita, perasaan kita, hidup kita. Dan itu gak bisa hanya sekali setahun. Tapi setiap hari saudara-saudara. Ya, setiap hari. Hidup kita dari pagi hari sampai sore hari, sampai malam. Harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Gak bisa hanya sekali sehari. Sekali setahun begitu ya. Jadi kita lihat bahwa apa yang terjadi sekali lagi mari kita belajar bersama-sama. Bahwa pagi hari ini kita melihat bagaimana apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, mereka taat melakukannya. Mereka taat menantikan janji Bapa. Mereka berkumpul bersama-sama. Mereka di sana mengikuti instruksi di dalam menantikan janji Bapa. Dan kemudian yang kita lihat juga di sini bahwa ketika mereka menantikan itu, mereka mengikuti instruksinya Tuhan, yaitu kembali ke Yerusalem. Dan yang mereka lakukan, mereka semua bertekun dan sehati di dalam doa. Mereka bersama-sama, mereka satu hati, mereka berdoa, satu tujuan, menantikan apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu Roh Kudus. Oleh Tuhan Yesus. Dan ini adalah pribadi. Roh Kudus itu adalah pribadi dalam ketritunggalan saudara-saudara. Pribadi yang punya perasaan, punya kehendak, punya pikiran. Ya, jadi dan sebagainya. Saya tidak perlu menjelaskan itu. Dan kita semua juga sama. Sedang diinstruksikan oleh Tuhan. Untuk menantikan hidup kita. Untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan oleh sebab itu mari kita sama-sama. Semua kita dalam menantikan kepenuhan Roh Kudus ini. Benar-benar kita menantikannya dengan penuh ketekunan kepada Tuhan. Benar-benar hidup saudara dan saya membangun hidup kita di dalam doa. Gitu. Benar-benar nantikan dan alamilah dia. Ya jangan hanya kata orang gitu loh. Kata orang, kata si A, kata si B, kata si C. Roh Kudus itu begini-begini. Tapi kita sendiri gak ngalami apa-apa gitu loh. Kata si A, Roh Kudus itu nanti kamu bisa berbahasa ABCD loh. Si B mengatakan, enggak Roh Kudus itu nanti kamu bisa guling-guling loh. Gitu. Ya itu kan kata orang, alami sendiri loh saudara-saudara. Alami sendiri. Jadi Bapak dan Ibu berarti mulai hari Rabu semua jemaat hadir. Begitu menantikan kepenuhan Roh Kudus. Pak Asep ketawa-ketawa pasti beliau hadir ini. Kamis ya. Oh Kamis Jumat Sabtu gitu ya. Ya, Pak Asep saya tandai dari sini nih. Bercanda. Ya Bapak dan Ibu hadirlah. Ya gitu penuhi tempat ini. Itu loh ya, penuhi tempat ini untuk menikmati lawatan Roh Kudus bersama-sama. Ya, dan jangan hanya kata orang, sekali lagi alami secara pribadi. Dan firman Tuhan di ayat 8 saya tutup, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Mau mengalami kuasa Tuhan? Amin. Maka nantikanlah Roh Kudus dengan tekun dan dengan berdoa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tidak takut
sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sama-sama serukan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, dengan tangan kananmu. Yesus, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Sekali lagi kita sama-sama katakan, Yesus memegangku. Haleluya. Oh, dengan tangan kananmu, Yesus memberi kami, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku. Haleluya. Dengan tangan kanan, Yesus memberi kami kemenangan. Yesus memberi kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku
Bapa dalam surga, kami percaya bahwa dengan Engkau sudah mencurahkan Roh Kudus-Mu, Engkau memenuhi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan Engkau memegang tangan kami dari hari ke hari, sehingga kami mengalami kepemimpinan daripada Roh Kudus itu. Tuhan Yesus, ajar kami dalam menantikan kepenuhan ini dengan tekun, dengan berdoa, dengan sehati bersama-sama. Sehingga kami boleh berpengalaman dan mengalami kuasa Roh Kudus-Mu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dan kami tidak melewati momen-momen yang penting ini dalam hidup kami. Kami boleh menyaksikan, melihat kuasa-Mu tercurah dan terjadi di dalam seluruh kehidupan kami. Bapa, terima kasih, Engkau sendiri yang mempersiapkan kami pribadi lepas pribadi. Dan Engkau sendiri yang akan menopang kami. Apapun keterbatasan kami, apapun hal yang membuat kami merasa tidak layak, apapun yang membuat kami merasa tidak mampu, tidak bisa, Tuhan sendiri memampukan kami, melayakkan kami, memberikan kepercayaan diri bagi kami bahwa hidup kami layak untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Thank you Bapak, terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan, dan biarlah kami belajar bersama-sama dan bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Junius untuk firman Tuhan yang kembali mempersiapkan kita, mempersiapkan hati kita untuk boleh kita sama-sama benar-benar mendapatkan apa yang sesungguhnya menjadi kasih karunia Tuhan, yaitu pencurahan Roh Kudus. Ya, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan di sini. Pertama adalah setelah ibadah ini ada acara persekutuan The Lantern. Persekutuan kaum muda ini nanti akan mengambil tempat di Violet 3. Jadi acaranya adalah Let's Discuss, bergaul karib dengan Tuhan. Nanti saya akan membawakan diskusi ini bersama dengan anak-anak muda. Jadi saya harap mereka yang masih anak-anak muda bisa bergabung dengan acara ini. Jam 10.30 sampai 12.30. Lalu bersamaan dengan itu ada persekutuan wanita di ruang ibadah ini nanti akan membahas tentang diabetes. Dibawakan oleh Dr. Hansen pada 10.30 juga. Dan ini ada pemeriksaan cek gula secara gratis ya. Dan ini juga akan memberitahukan kepada kita, nanti pasti ada petunjuk-petunjuk bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami hal-hal buruk dengan kondisi-kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan standar medis ya, kesehatan. Lalu juga saya ingin ingatkan kepada kita semua, khususnya mereka yang akan melayani Tuhan pada hari pencurahan Roh Kudus, tanggal 16 sampai dengan 18, itu akan ada akan ada persekutuan khusus bagi mereka yang akan melayani Tuhan di acara pencurahan Roh Kudus, yaitu tanggal 15 Mei 2024 jam 6 di tempat ini. Saya harap semua bisa datang yang akan melayani Tuhan dengan tidak terlambat ya, supaya kita waktunya bisa efektif ya, bisa tepat waktu. Dan sekali lagi diajak pada kita semua untuk berpuasa selama 10 hari, sebetulnya dimulai dari hari Kamis kemarin, tapi yang belum mulai nggak apa-apa, mulai aja kalau mau mulai berpuasa. Dan berpuasa itu mungkin ada beberapa yang masih mau bertanya gitu ya, apakah sampai jam berapa dan sebagainya. Sebetulnya sih nggak harus soal jamnya, nggak soal lamanya, tapi soal kesungguhannya dalam berpuasa. Jadi dalam berpuasa itu saya anjurkan untuk kita selalu membiarkan Tuhan mendorong kita untuk berdoa. Kapan saja kita berdoa, mungkin lagi kerja, mungkin lagi sibuk atau apa, sisihkan 2 menit, 5 menit untuk kita berdoa sebentar dan melanjutkan aktivitas kita. Selama kita berpuasa, kita terus continue berdoa. Dan juga bagi saudara mungkin yang tidak bisa berpuasa dari malam hari jam 10, jam 11 sampai dengan besok harinya jam 4 sore gitu ya. Enggak bisa, mungkin saudara bisa berpuasa katakanlah 10 jam.
Berpuasa 10 jam itu sebetulnya sangat ringan ya. Karena apa? Karena itu biasanya diminta untuk orang-orang yang tes gula darah. Gula darah itu puasa 10 jam. Dari jam 9 pagi ke jam 7 pagi. 9 malam ke jam 7 pagi. Jam 7 paginya ke lab langsung tes darah. Nah jadi sebetulnya sangat sederhana. Jadi saudara bisa melakukannya. Ya, atau juga ada yang mengambil puasa dengan hanya tidak minum. Hanya tidak makan, hanya minum. Boleh juga hanya minum, tidak makan, ya boleh. Tapi ya sebetulnya kalau saudara mau puasa sungguh-sungguh ya tidak makan, tidak minum dan ya juga tidak marah-marah dan sebagainya ya. Tentu saja. Terus jangan terus lalu yang lain-lain boleh gitu ya. Oke, itu puasa untuk tujuannya harus jelas. Puasa itu tujuannya harus jelas bahwa kita sedang menantikan sama-sama meminta Roh Kudus Tuhan. Dan saya ingatkan akan ada ibadah doa pencurahan Roh Kudus pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, tanggal 16, 17, 18 jam 6 petang di tempat ini. Nah ini kesempatan buat kita buat kita benar-benar boleh mengalami satu kejadian spiritual di dalam diri kita. Kejadian spiritual tuh bukan seperti tadi juga Pak Junius sudah ingatkan, bukan terus jadi kejang-kejang, terus jadi bagaimana gitu ya, tertawa dalam roh dan sebagainya, enggak seperti itu gitu loh. Tapi saudara akan bisa mengalami kalau saudara jujur, sungguh-sungguh, tidak dibuat-buat, biarkan Roh Kudus bekerja dan Roh Kudus nanti bermanifestasi dalam diri saudara. Dan saudara akan mengalami pengalaman yang mungkin seumur hidup saudara tidak pernah mengalaminya. Dan kesempatan juga buat mengajak teman-teman, saudara-saudara, keluarga saudara. Mungkin yang sudah lama tidak pergi ke gereja atau sudah lama mundur dari Tuhan. Seringkali itu ada kesempatan di sana. Saya ingin bukan kesaksian sih, cerita sedikit ya. Dulu ada satu keluarga yang sudah lama tidak pergi ke gereja. Ya, sudah lama, mungkin kok saya sebut namanya sudah kenal nanti. Sudah lama gak ke gereja, tapi pada saat itu anaknya sakit. Anaknya sakit, dia punya anak 2, laki perempuan sakit dan datang kepada saya dan minta didoakan untuk disembuhkan gitu, untuk penyembuhan Tuhan ya. Saya bilang kebetulan kita ini mau ada pencurahan Roh Kudus. Bagaimana kalau kalian ikut saja pencurahan Roh Kudus? Jadi saya tidak doakan tapi ikut saja pencurahan Roh Kudus dan keluarga ini nurut ya. Mau datang untuk pencurahan Roh Kudus. Ternyata Tuhan jamah luar biasa. Bukan saja anaknya sembuh, tapi keluarga ini kembali kepada Tuhan dengan luar biasa dan mencintai Tuhan dan melayani Tuhan. Ya, ini satu peristiwa yang luar biasa. Jadi ajaklah teman saudara, keluarga saudara untuk datang ikut di dalam pencurahan Roh Kudus ini. Karena Roh Kudus bekerja, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja, tapi Roh Kudus yang bekerja. Kalau saudara percaya itu, saudara ajak mereka datang dan saudara iringi dengan doa saudara supaya orang ini dijamah Roh Kudus dengan luar biasa. Mungkin orang ini sudah jauh meninggalkan Tuhan dan sudah bertahun-tahun tidak pernah bertobat. Bukan tidak mungkin loh. Nanti ini mereka itu atau dia itu akan bertobat pada tanggal 16, 17 dan 18. Bukan tidak mungkin. Dan itu akan menjadi hal yang luar biasa. Sebab kalau menurut saya begini ya. Apa bedanya pencurahan Roh Kudus sekarang dengan pencurahan Roh Kudus pada waktu yang lalu? Jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula pencurahan Roh Kudus itu adalah untuk membangun jemaat-jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Pengabaran Injil kemana-mana. Sekarang juga ya, sebenarnya pengabaran Injil luar biasa. Tapi ada hal yang plusnya saat ini bagi jemaat akhir zaman. Yaitu untuk menantikan Tuhan Yesus kembali. Jadi pencurahan Roh Kudus saat ini adalah mempersiapkan gereja Tuhan. Kalau dulu kan belum ada gereja Tuhan ya, jemaat mula-mula itu pada waktu itu baru mula-mula ya, belum ada gereja. Sekarang gereja Tuhan di dunia ini dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Dan pencurahan Roh Kudus adalah salah satu acara lah, boleh dikatakan acara persiapannya. Kita dipersiapkan. Lalu kebaktian Pentakosta tanggal 19 Mei hari Minggu ya. Jam 8. Itu sebabnya kenapa kok kita ibadah hari Minggu. Karena Tuhan Yesus bangkit di hari Minggu. Pentakosta turunan Roh Kudus juga di hari Minggu. Maka kita ibadah pada hari Minggu. Tidak di hari Sabtu atau apalagi Jumat. Apalagi Kamis dan seterusnya ya. Jadi kita tahu ini penting sekali. Kita sama-sama beribadah untuk kebaktian Pentakosta. Ya, hari Pentakosta. Lalu apalagi yang lain, oh ya, untuk tanggal 19
Mei ya, hari Minggu Pentakosta, 1 kali persekutuan The Lantern ditiadakan. Nanti persekutuan The Lantern kaum muda dimulai lagi tanggal 26 Mei. Nanti akan diumumkan. Begitu juga Jumat ini tidak ada Zoom Jumat. Zoom memahami ayat-ayat Alkitab di Jumat ini tidak ada. Jadi sudah ada pengumumannya di situ bahwa untuk 1 kali ini ya, karena kita ada di sini kan Zoom Jumat ya tidak ada. Lalu Zoom Jumat dimulai Jumat minggu depannya lagi. Ya, saya rasa itu saja. Persekutuan doa Tabernakel Kasih juga Sabtu ini ditiadakan. Sabtu ini ya. Jadi ini semua kita konsentrasi pada pencurahan Roh Kudus. Itu saja. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kita telah diberkati lewat firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Bagi setiap jemaat yang berada di tempat ini bisa memberikan persembahan dengan cara memberikannya kepada kantong-kantong yang sebentar akan diedarkan. Dan untuk setiap jemaat yang mengikuti ibadah melalui streaming dapat memberikan persembahannya dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara-saudara sekalian. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganmu, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari jemaat Tuhan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya.
Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Bapa dalam surga, Bapa yang mengasihi kami semua, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh beribadah. Kami boleh menikmati Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Bahkan kami mendapatkan pesan firman Tuhan yang begitu kuat, agar kami mempersiapkan diri kami untuk boleh menerima Roh-Mu yang kudus. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kami pernah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi biarlah kali ini kembali kami lebih lagi dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Karena pada akhir zaman ini begitu banyak hal dari kuasa kegelapan yang ingin menjatuhkan gerejamu dengan berbagai macam cara. Kami tidak mau ikut menjadi korban dari kuasa kegelapan ini. Oleh sebab itu Bapa, berikan kuasa-Mu melalui Roh-Mu yang kudus. Dan kami tidak mau berhenti juga untuk menyampaikan berita Injil kemana saja. Melalui berbagai macam cara. Baik cara-cara yang dulu pernah digunakan. Ataupun cara-cara modern saat ini. Di mana peralatan sudah demikian, teknologinya begitu maju. Tolong kami ya Bapa. Tolong ya Bapa dalam surga agar terbukalah pintu-pintu pengabaran Injil. Justru di masa-masa akhir zaman ini. Beri kepada kami keberanian, beri kepada kami kemampuan, beri kepada kami kesempatan untuk boleh mengajak teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami. Membawa mereka datang kepada Tuhan Yesus untuk bertobat dan untuk sungguh-sungguh hidup menjadi murid Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak dalam surga berkati Pak Junius yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri akan memakai hamba-Mu ini dengan semakin hari semakin luar biasa. Penuh dengan pengurapan kuasa Roh-Mu yang kudus. Baik di dalam pelayanan di gereja ini ataupun ketika Tuhan memberikan kesempatan kepadanya untuk melayani melalui cara-cara atau jalur-jalur yang lain. Biarlah Tuhan hatinya boleh semakin hari semakin mencintai Tuhan dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Keluarganya Tuhan berkati. Segala pergumulannya Tuhan sendiri yang akan memberikan jawaban. Ada persembahan yang disampaikan ya Bapak. Dan persembahan ini biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan. Dan biarlah Engkau sendiri akan memberkati setiap orang yang sudah memberi persembahan. Tuhan balas dengan berkat Tuhan berkelimpahan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Jauh lebih besar dibandingkan apa yang mereka berikan sebagai persembahan dalam hidup mereka. Tuhan berkati mereka semua yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati mereka. Dalam pelayanan mereka masing-masing. Tuhan terus pakai mereka semua. Kami semua yang melayani Tuhan, Tuhan pakai di dalam kehidupan kami untuk melayani Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Bapak dalam surga, berdoa Tuhan untuk acara-acara yang akan datang pada minggu ini. Baik itu persekutuan untuk para pelayan Tuhan maupun acara pencurahan, doa pencurahan Roh Kudus selama 3 hari. Dan juga merayakan hari Pentakosta pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan tolong agar semua acara ini boleh berlangsung dengan baik. Semua gangguan setan iblis, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga yang datangnya dari manapun juga. Tuhan singkirkan dan patahkan, hancurkan semuanya. Kami memusrahkan GPKDI Tabernakel Kasih ke dalam tangan Tuhan. Terus Tuhan pakai gereja ini Tuhan. Dengan ajaib dan heran di tangan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bangsa dan negara kami Indonesia. Tolong ya Tuhan, Tuhan jagai bangsa dan negara kami Indonesia. Dari semua hal yang buruk yang direncanakan oleh kuasa setan iblis, kuasa kegelapan. Melalui manusia-manusia yang dipengaruhinya
dipakai oleh kuasa kegelapan ini. Tuhan jagai akan bangsa dan negara kami Indonesia, dan biarlah penginjilan tetap semakin luar biasa di Indonesia ini. Menyerahkan akan bangsa Indonesia, setiap penduduk Indonesia. Tolong ya Bapa, agar mereka tidak ada satupun yang tidak dijamah oleh berita Injil. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, sekarang kami mau buka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai kita, bersama dengan kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus sendiri membawa kita masuk ke dalam surganya yang mulia, di dalam kasih sayang Allah yang begitu besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima semua berkat ini. Terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, duduk, kita bersaat teduh sejenak. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.